Shalom Pak Vincent, kami dari kelompok Danau yang beranggotakan saya Felicia Shalom, Angel, Selma, dan Wismark. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai danau. Yang pertama kami akan membahas tentang proses siklus danau, bagaimana danau terbentuk dan pergerakan airnya. Yang kedua adalah jenis-jenis danau, yaitu variasi dan contoh danau yang ada di Indonesia dan di dunia. Yang ketiga adalah pemanfaatan danau, yaitu fungsi dan manfaat danau untuk kehidupan manusia. Yang keempat adalah hal yang bisa mencemarkan danau, yaitu sumber-sumber pencemaran yang bisa membuat danau menjadi rusak. Yang kelima adalah dampak dari pencemaran akibatnya bagi lingkungan dan manusia. Lalu yang keenam adalah solusi bagaimana kita mencegah atau menanggulangi kerusakan danau. Yang pertama adalah proses siklus danau, bagaimana danau terbentuk dan pergerakan air danau. Yang pertama adalah presipitasi, yaitu hujan dan salju jatuh ke permukaan danau secara langsung. Yang kedua adalah aliran masuk, air dari sungai, glasier, air tanah mengalir langsung ke danau. Yang ketiga adalah air tertampung dalam cekungan bumi atau yang biasa kita sebut dengan danau. Yang keempat adalah evaporasi, air menguap ke atmosfer karena panas matahari. Dan yang kelima adalah aliran keluar, air mengalir keluar melalui sungai atau resapan. Danau berperan penting sebagai penampung air dalam siklus hidrologi yang menyeimbangkan distribusi air di bumi. Ini jenis-jenis danau. Yang pertama tuh ada danau tektonik. Nah, dia ini terbentuk karena akibat pergerakan lempeng bumi dari patahan atau sesar. Contohnya seperti Danau Toba, Danau Poso, dan Danau Tempe, dan juga ada danau vulkanik. Dia itu terbentuk dari kawah atau kaldera, danau Kawah Ijen, danau Kelimutu, danau Batur, ada danau glasial, yaitu dia terbentuk dari erosi atau endapan es atau glasier, dan juga contohnya seperti danau di Gunung Alpen, Great Lakes dari USA. Danau karst, dia ini danau yang terbentuk dari daerah batuan kapur yang terlarut. Kemudian ada pemanfaatan danau. Pemanfaatan danau ada terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada sumber air bersih. Sumber air bersih, danau menyediakan air minum dan kebutuhan sehari-hari bagi jutaan penduduk sekitarnya. Kemudian yang kedua ada pembangkit listrik. Waduk dan danau buatan dimanfaatkan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dan juga yang ketiga ada transportasi air, yaitu jalur transportasi dan perdagangan antar wilayah melalui permukaan danau. Kemudian ada perikanan, menjadi sumber ikan air tawar dan menopang ekonomi nelayan dan ketahanan pangan. Kemudian yang kelima itu ada irigasi pertanian, yaitu contohnya air danau dialirkan ke lahan-lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pangan. Kemudian yang terakhir adalah pariwisata dan rekreasi. Contohnya adalah Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian ada hal-hal yang bisa mencemarkan danau, itu ada 6 juga. Yang pertama yaitu limbah industri. Contohnya pembuangan limbah pabrik mengandung logam berat yang meracuni ekosistem laut atau danau. Kemudian yang kedua itu adalah limbah rumah tangga, air limbah yang tidak diolah membawa bakteri patogen berbahaya ke perairan danau. Kemudian yang ketiga itu pupuk dan pestisida. Limpasan dari lahan pertanian membawa nitrat dan fosfat berlebih, yaitu eutrofiskasi, ledakan alga. Kemudian yang keempat itu adalah tumpukan minyak. Bahan bakar dari perahu atau kapal menciptakan lapisan minyak di permukaan yang menghalangi oksigen. Kemudian yang kelima adalah sampah domestik. Pembuangan sampah langsung ke danau mencemari air dan merusak habitat ikan. Dan yang terakhir itu adalah perubahan iklim. Suhu air meningkat dan mengurangi kadar oksigen terlarut yang menyebabkan kematian massal ikan. Fokus danau di Indonesia, Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba merupakan salah satu danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan salah satu destinasi wisata warisan UNESCO.
memiliki luas seluas 1.130 km kuadrat dan kedalaman sedalam 505 meter dan memiliki ketinggian setinggi 906 mdpl dan berusia 70.000 tahun lebih. Danau-danau penting di Indonesia lainnya terdapat Danau Poso dari Sulawesi Tengah, merupakan danau tektonik, dan Danau Maninjo dari Sumatera Barat dan merupakan salah satu danau vulkanik, Danau Sentani dari Papua merupakan danau tektonik, Danau Kelimutu dari Nusa Tenggara Timur merupakan danau vulkanik, dan yang terakhir Danau Singkrak dari Sumatera Barat merupakan danau tektonik. Kesimpulannya, yang pertama, danau adalah ekosistem air tawar vital dan siklus hidrologi yang menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, terdapat berbagai jenis danau berdasarkan proses pembentukannya, dimulai dari tektonik, vulkanik, glasial, dan lainnya. Yang ketiga, danau memberikan manfaat besar, yaitu air bersih, pangan, energi, transportasi, dan pariwisata. Yang keempat, ancaman pencemaran dari industri, pertanian, dan rumah tangga mengancam kelestarian danau. Dan yang terakhir, dibutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan ilmu pengetahuan untuk menjaga danau tetap lestari. Sekian dari presentasi kami, kelompok 3. Terima kasih.